sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada di antara anak-anak kami yang mau memimpin doa pembuka pada pagi hari ini? Oke, coba bintang. Silakan. Kita berdoa. Akan mengucapkan doa pertama ini karena kami sembunyikan pada kita Tuhan, saat ini kami mengurus badan kami, juga kami membutuhkan kami supaya apa yang dari guru kami dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada guru kami, berikan mereka kesabaran ketabahan supaya dapat mengajar kami dan kami Tuhan. Tuhan, semoga sampai itu berkat, terima kasih Tuhan. Kemudian itu memang menunjukkan sampai sekarang. Amin. Terima kasih. Oke, silakan lanjutkan. Oke, pada pagi hari ini pelajaran kita masih tetap tentang keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dampak keberagaman dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik karena adanya konflik sara. Seperti pada pembelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari apa upaya yang dapat kita lakukan supaya konflik karena keberagaman itu tidak terjadi. Oke, apa kepanjangan sara? Sara. Jadi minggu lalu kita mempelajari apa saja konflik atau apa saja dampak negatif yang terjadi apabila keberagaman itu tidak dihormati. Apa saja yang terjadi jika terjadi permusuhan antar golongan? Apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi kerusuhan antar golongan, kerusuhan antar agama, antar suku dan lain-lain, ya kan? Kalau sudah terjadi kerusuhan, maka apa akibatnya? Mungkin akan ada korban jiwa ataupun korban fasilitas umum jika terjadi kerusuhan. Jadi supaya kerusuhan itu tidak terjadi, maka kita harus mempelajari dan kita harus mempraktekkan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi dampak-dampak konflik yang terjadi karena keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pada materi hari ini yaitu mengenai dampak keragaman dan upaya penyelesaian konflik karena sara. Kita akan belajar berdiskusi dari video yang akan Ibu berikan tadi. Namun sebelum kita berdiskusi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi apa saja yang akan terjadi konflik yang timbul akibat keberagaman sara. Yang kedua, nanti kita akan dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah nanti kita akan dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari keragaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas kalian supaya kalian diskusikan secara berkelompok. Lalu kalian akan dapat berdiskusi setelah memperhatikan mengamati video pembelajaran yang akan diberikan. Jadi Ibu harap kelompok 1, 2, 3, dan 4 dapat memperhatikan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di depan supaya kalian dapat menjawab, berdiskusi mengenai apa yang akan kalian diskusikan tadi nanti. Sebelum kalian melihat atau mengamati video pembelajaran, Ibu akan memberikan 3 soal yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, jelaskan secara berkelompok berdiskusi mengenai apa saja penyebab utama konflik sara. Lalu yang akan kalian diskusikan lagi yang kedua, apa dampak negatif dari peristiwa sara yang terjadi pada sebuah kasus nanti yang akan Ibu berikan. Lalu yang ketiga, apa tindakan pencegahan yang harus dilakukan sebelum konflik tersebut terjadi. Jadi setelah Ibu nanti menampilkan materi kita dari video pembelajaran, Ibu juga akan membacakan sebuah kasus yang berhubungan dengan materi kita, yaitu kasus perdebatan atau kesalahpahaman antar golongan. Jadi setiap kelompok silakan memperhatikan mengamati video pembelajaran yang ada di depan. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Ria, Aceh Singgil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif.
Terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik Gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan ini mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Mendengar berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIMI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIMI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Pembakaran Gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Oke, dari video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi, kalian mungkin sudah bisa mulai berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Lalu yang akan kalian pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ada sebuah kasus yang akan dibacakan yang harus kalian diskusikan supaya kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi kasusnya adalah di sebuah sekolah terjadi kesalahpahaman antara kelompok siswa dari suku A dan suku B akibat candaan yang dianggap menghina adat kebiasaan salah satu suku di media sosial. Hal ini menyebabkan ketegangan antar siswa di sekolah dan memicu saling ejek. Jadi itu adalah sebuah kasus di sebuah sekolah yang harus kalian diskusikan berdasarkan pertanyaan, ketiga pertanyaan yang sudah diberikan. Tadi pertanyaan yang pertama apa? Apa penyebab utama? Konflik. Lalu yang kedua, apa dampak negatifnya? Lalu yang ketiga, apa tindakan yang harus dilakukan supaya apa? Supaya konflik karena perbedaan keberagaman itu tidak terjadi. Silakan berdiskusi, diberikan waktu selama 10 menit supaya kalian berdiskusi mengenai studi kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Silakan berdiskusi. Oke, waktunya sudah habis. Jadi kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya atau ibu tanya aja per kelompok ya, supaya lebih lihat aja. Oke, yang nomor 1 dijawab sama kelompok 1 aja ya. Yang kelompok 2 udah siap? Lalu, oke, yang kelompok 2, nomor 2, yang kelompok 3, nomor 3. Oke? Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Gloria Batubara dari kelas 7A. Ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Penyebab utama konflik SARA adalah sikap membangunkan kelompoknya
kelompoknya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah kelompok atau budaya lain. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Lesmana, saya kelas 7A. Saya ingin menjawab pertanyaan. Apa dapat dibentuk dari peristiwa SARA yang terjadi pendekatan represif atau penanganan terjadinya konflik? Aparat harus turun langsung dan secara tegas menangani konflik tanpa berpihak atau netral, melakukan pertemuan antara yang berfungsi untuk mencari kesepakatan melalui perdamaian, menangkap dalang dari provokator menuju konflik SARA, memperlakukan penjagaan di daerah konflik oleh aparat keamanan. Oke, nomor 3 silakan. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Eka Ramlan dari kelas 4. Saya menjawab pertanyaan di bidang dulu. Pendekatan preventif atau pencegahan terjadinya konflik. Poin pertama, menggunakan dianjurkan keberagaman secara terus-menerus baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Poin kedua, menumbuhkan forum komunikasi keberagaman secara rutin untuk menumbuhkan kesepahaman. Poin ketiga, adanya peraturan atau hukum yang jelas terhadap memperlakukan intoleransi. Poin keempat, menghindari kesenjangan antara suku, agama, dan ras untuk menghindari kecemburuan. Pendekatan represif atau penanganan terjadinya konflik. Poin pertama, aparat harus turun langsung secara tegas menangani konflik berpihak. Pendekatan politik atau pasca kejadian konflik atau terjadinya konflik. Poin pertama, melakukan proses rekonsiliasi dan mediasi untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik. Poin kedua, melakukan perbaikan dan pemulihan masyarakat yang merasa yang merusak akibat terjadinya konflik secara merata. Poin ketiga, melakukan pendampingan psikologis terhadap trauma akibat konflik. Oke, itulah hasil diskusi kelompok kita pada pagi hari ini yang mengenai bagaimana cara kita untuk menangani jika terjadi konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi apa atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari pembelajaran atau dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa kita harus tetap bangga atas apa yang kita miliki di negara kita ini. Keberagaman yang kita miliki ini adalah kekayaan, bukan tantangan, tapi kekayaan. Kita tidak tahu kalau di negara lain tidak ada keberagaman, mereka hanya satu aja, satu suku. Sementara kita ada banyak suku, banyak agama, banyak budaya yang kita miliki. Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa kita banggakan. Jadi hal yang bisa kita petik pada pembelajaran hari ini, kita harus bangga memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di negara kita ini. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Bahwa supaya konflik karena adanya keberagaman tidak terjadi, kita harus saling Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Kita juga harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap teman-teman kita yang berbeda. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besar harapan Ibu, apa yang Ibu terangkan, apa yang kita lakukan berguna bagi kita pada hari ini dan berguna juga bagi masa depan kita nanti. Oke, sekian dan terima kasih buat perhatian kalian pada pagi hari ini. Kalau tugas kita mungkin minggu depan tidak ada, tapi walaupun kita tidak memiliki tugas, kalian harus tetap belajar di rumah sebelum kita memulai pembelajaran kita lagi di minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, di antara anak-anak Ibu ada yang mau memimpin doa sebagai doa penutup kita hari ini? Tristan, silakan Tristan. Tutup doa kita, nak. Berdoa lagi melakukan juga. Biar Bapak kami berkata tinggi kerja di surga, disuruh kami tanyakan kehadiran Bapak, di mana Bapak telah melindungi kami dari hari yang makin saat ini Bapak. Bapak, kami telah selesai belajar. Bagi kami Bapak, kiranya Bapak masukkan semua apa yang kami pelajari ke hati dan pikiran kami akan berguna di kemudian hari Bapak. Bapak, berikanlah kepada guru kami kedaulatan agar dapat mengajarkan anak-anak ini Bapak. Bapak, hanya ini adalah doa kami kiranya kepada Engkau. Terpuji dalam namamu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.